Bercerita tentang sekumpulan mahasiswi Belingdugal Uraan yang hendak pergi camping untuk mengisi waktu liburan mereka. Namun siapa sangka liburan mereka nanti akan berakhir tragis. Dan inilah azab tukang mandang fisik. Loh, hari itu, Ellison bersama Chad dan keenam figuran lainnya sedang OTW menuju lokasi ke tempat mereka akan berkemah. Karena kebanyakan keguyon saat menyetir, mereka hampir saja menabrak sebuah mobil. Selang beberapa saat, mobil itu berhasil menyusul mereka. Terlihat di dalam mobil itu ada dua orang pria dengan perawaan sangar layaknya seorang psikopat. Mereka bernama Tracker dan Dale. Karena tatapan dingin mereka, sekumpulan mahasiswa itu pun menjadi ketakutan. Di tengah perjalanan, Ellison dan kawan-kawan mampir di minimarket untuk menambah persediaan logistik yang mereka bawa. Di tempat itu ternyata mereka berjumpa lagi dengan Tracker dan Dale yang kebetulan juga sedang berbelanja. Lalu ketika Ellison mengambil sekaleng makanan, dia tidak sengaja bertatapan dengan Dale. Di luar toko, Dale terus menatap Ellison dari kejauhan. Tracker dan Dale mungkin terlihat sangar, namun itu hanyalah penampilan mereka saja. Sebenarnya mereka ini adalah pria yang baik, soleh, dan rendah hati. Tracker yang menyadari Dale menyukai Ellison kemudian memberinya masukan agar berani mendekati wanita itu. Dale pun menolak karena sadar diri mana mungkin orang kumuh dekil seperti dirinya dan seperti saya ini mendapat kesempatan untuk memiliki seorang tambatan hati. Sebagai teman yang baik, Tracker terus meyakinkan Dale agar lebih percaya diri. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya Dale memberanikan diri untuk berkenalan dengan Ellison. Kemudian Dale pun berjalan menghampiri mereka. Namun saking gugupnya, Dale malah menghampiri mereka sembari membawa alat pemotong rumput, yang tentu saja membuat mereka semakin ketakutan melihat Dale. Tracker dan Dale pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian mereka ditilang Pak Polisi karena lampu belakang mereka yang rusak. Pak Polisi lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Tracker lantas menjelaskan kalau mereka hendak pergi untuk memperbaiki gubuk yang baru saja mereka beli. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan. Layaknya rumah yang lama ditinggalkan, kondisi rumah itu sangat menyeramkan. Di sana mereka juga menemukan sebuah clipping yang membahas tentang kasus pembunuhan berantai yang terjadi di dekat rumah tersebut. Ketika sedang membahas koran itu, Tracker hampir saja mati konyol. Untungnya Dale dengan sigap menyelamatkan Tracker. Di sisi lain diperlihatkan Ellison dan kawan-kawan sedang bersantai usai mendirikan tenda. Ditemani sebuah api unggun, Chad kemudian bercerita tentang histori kelam tempat mereka berkemah saat ini. Dahulu, 20 tahun yang lalu, di tempat itu pernah terjadi pembantaian yang menimpa sekelompok mahasiswa seperti mereka. Hanya satu orang yang selamat dari insiden itu, sisanya dihabisi dengan sadis, dan jasad mereka tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Belum usai Chad bercerita, Mike tiba-tiba datang dan bilang kalau dia menemukan danau yang tidak jauh dari sana. Mereka akhirnya memutuskan untuk mabar di danau tersebut. Tak disangka, di sisi lain kebetulan Tracker dan Dale sedang memancing di tempat itu juga. Tracker sebenarnya jengkel gara-gara mereka berenang di tempat itu yang membuat ikannya pada kabur. Ketika Tracker berniat menegur mereka, Dale menyuruhnya untuk mengikhlaskan cobaan itu. Pada akhirnya mereka pun mengalah dan berniat pindah ke tempat lain. Di sisi lain, Ellison yang sedang menanggalkan pakaiannya terkejut dengan keberadaan Tracker dan Dale di sana. Ellison pun terpleset dan kepalanya kejedok bebatuan sebelum akhirnya ia pun tenggelam. Merasa kasihan, mereka kemudian bergegas menyelamatkan Ellison. Kejadian itu ternyata dilihat oleh teman-teman Ellison dan disinilah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Mereka mengira jika Tracker dan Dale menculik Ellison, padahal yang sebenarnya justru sebaliknya. Karena ketakutan, mereka pergi meninggalkan Ellison tanpa menghiraukan teriakan dari Dale yang berusaha memberitai mereka jika Ellison bersama mereka. Sesampai di tenda, mereka memberitai Chad perihal Ellison yang telah diculik. Dengan membawa sebuah kapak, Chad segera menuju ke danau. Namun sayang, giliran Chad yang berteriak, Dale dan Tracker tidak mendengarnya. Pagi harinya ketika Ellison terbangun, dia panik karena berada di rumah yang menyeramkan.
Bersamaan itu, Del datang membawakannya makanan, tapi malah membuat Allison semakin ketakutan. Del kemudian meminta maaf karena membawa Allison ke rumah itu. Ia lalu bercerita jika semalam Allison terkena musibah dan teman-temannya malah melarikan diri ketika melihat dirinya dan Tracker. Jadi ia tidak punya pilihan karena merasa harus menyelamatkan Allison. Sambil berterima kasih, Allison meminta maaf atas sikap teman-temannya. Ia menerangkan jika mereka seperti itu karena sebelumnya mereka mengira kalau Tracker dan Del itu orang jahat. Di luar rumah terlihat Chad dan yang lainnya berhasil menemukan kediaman Del. Saat itu mereka mengira jika Allison sudah dijadikan santapan oleh Del. Mendengar pernyataan itu, mereka semakin ketakutan dan hendak kabur, namun Chad mencegahnya dan meyakinkan mereka. Chad kemudian memberikan tugas kepada Asep untuk mengalihkan perhatian Tracker yang saat itu sedang menggeraji sebuah kayu untuk membetulkan tiang yang hampir membunuhnya tempo hari. Namun sayang, Tracker tidak mengetahui jika terdapat sarang tawon di kayu itu. Alhasil Tracker pun diserang ribuan tawon deas. Tracker pun berlari dan berteriak menahan sakit sembari mengayunkan gergajinya untuk membunuh tawon-tawon itu. Mengira Tracker berniat menghabisi mereka, sekumpulan remaja itu pun lari ketakutan. Asep yang kebetulan satu arah dengan Tracker berlari sekuat tenaga hingga saat Tracker menyalipnya, ia tersadar jika Tracker berlari karena dikejar tawon. Namun naas, karena tidak memperhatikan jalan, ia pun mati konyol. Dan inilah Sundel Bolong Lu. Singkat cerita, dengan wajah penuh luka, Tracker pun kembali ke rumah. Di sana, ia sedikit jengkel karena melihat Del yang asik bermain dengan Allison. Untuk menebus rasa bersalahnya, Del lalu membantu mencabut sengatan di wajah Tracker. Lalu Tracker bercerita kepada Allison jika dia tadi bertemu dengan teman-temannya. Namun, mereka juga ikut lari karena takut dikejar tawon. Tanpa Tracker sadari, padahal sebenarnya mereka lari ketakutan karena dirinya. Allison lalu berniat mencari teman-temannya, namun Del mencegahnya karena Allison masih butuh istirahat. Ia lalu menawarkan diri untuk mencari dan memberitai teman-temannya. Sementara itu, Chad dan yang lainnya menemukan jasad Asep yang tewas mengenaskan. Tak lama kemudian, mereka mendengar teriakan Del dan Tracker memanggil-manggil mereka. Karena ketakutan, mereka kemudian bersembunyi. Di sisi lain, Del menemukan kampak Chad yang terjatuh. Menggunakan kampak itu, ia lalu menuliskan sebuah pesan. Sekepergian Tracker dan Del, mereka melihat pesan itu yang berkata, "Teman kalian bersama kami." Setelah membaca pesan itu, mereka malah semakin yakin jika Tracker dan Del adalah seorang psikopat. Singkat cerita, Tracker dan Del kembali melanjutkan pekerjaan mereka merenovasi rumah itu. Tak lama kemudian, Allison menghampiri Del, kemudian membantunya menggali tanah untuk membuat sapi tank. Di sisi lain, terlihat Chad dan kawan-kawan bersiap menyerang Tracker dan Del. Saat itu, mereka mengira jika Allison dipaksa untuk menggali kuburannya sendiri. Kemudian, tanpa pikir panjang, mereka pun menyerang Tracker dan Del di tempat yang terpisah. Saat itu, Allison kaget dengan temannya yang berlari membawa tombak. Spontan ia pun berteriak memperingati Del. Namun sayang, Allison malah pingsan karena tidak sengaja terkena skop yang Del bawa. Sedangkan temannya malah tersandung yang membuatnya tidak sengaja tertusuk tombaknya sendiri tepat di hadapan Del. Di sisi lain, Tracker yang sedang menghancurkan kayu dikejutkan dengan teman Allison yang tiba-tiba melompat dan masuk ke dalam mesin itu. Dengan panik, ia mencoba menolong anak itu. Yuli dan Yanti yang melihat hal tersebut malah mengira Tracker sedang menghabisi teman mereka. Sambil membawa Allison ke dalam rumah, mereka pun panik dengan insiden yang terjadi hari ini. Lalu, dengan polosnya Tracker mengira jika mereka adalah pemuda penganut ajaran sesat yang berencana bunuh diri massal. These kids are coming out here and they're got knocked down, fell into a shitter hole right next to me. Di sisi lain, diperlihatkan teman Allison lainnya berhasil meminta bantuan seorang polisi yang ada di awal film tadi. Kita sebut saja dia Ferdi. Sesampainya mereka di sana, Pak Ferdi pun kaget melihat Tracker dan Del yang kebetulan sedang memindahkan setengah jasad teman Ellie. Begitu juga dengan Del dan Tracker yang terkejut dengan kehadiran Pak Ferdi. Lalu mereka menjelaskan kepada Pak Ferdi jika mereka tidak melakukan kejahatan. Ia menerangkan jika anak-anak itu mengakhiri hidup mereka secara berjamaah.
karena mereka ini adalah penganut aliran sesat. Mengetahui jika Pak Ferdi tidak akan percaya dengan mereka, Tracker dan Dale kemudian mengajak Pak Ferdi masuk dan menunggu Allison sadar agar mendapat penjelasan langsung dari Allison. Di sana Pak Ferdi kemudian memeriksa kondisi Allison. Kemudian sambil menunggu Allison siuman, Pak Ferdi pun berbincang dengan Tracker dan Dale. Sayangnya saat itu ia tidak sengaja bersandar di tiang yang rusak dan alhasil Pak Ferdi pun dengan setengah kesadarannya, Pak Ferdi berjalan kembali ke mobil yang membuat semua anak-anak yang berada di sana semakin salah paham kepada Tracker dan Dale. Lalu kita sebut saja Bayu kemudian mengambil pistol Pak Ferdi. Namun karena baru kali itu memegang senjata api, tidak sengaja ia malah menembak dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Chad muncul lalu menembaki Tracker dan Dale yang membuat mereka mengalami sedikit cedera. Kemudian terdengar teriakan dari Chad dan ketika dicek terlihat anjing kesayangan mereka sedang disandra oleh Chad. Karena anjing itu lebih setia dari mantan, Tracker dan Dale kemudian berencana menyelamatkannya walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Dale lalu mengalihkan perhatian mereka dengan cara menembaki mereka dengan pistol penembak paku. Sementara itu Tracker diam-diam menyusup menyelamatkan si anjing. Namun sial bagi Tracker, usai berhasil menyelamatkan si anjing, ia harus tertangkap oleh Chad dan kawan-kawan. Chad kemudian menggantungnya terbalik, lalu memotong beberapa jarinya. Sebelum meninggalkan Tracker sebagai umpan, tak lupa Chad memasangkan jebakan di sana. Kemudian Chad mengirimkan jari Tracker kepada Dale. Bersamaan itu, Allison bangun dari pingsannya. Ia terkejut melihat Dale yang dipenuhi luka dan darah. Ia pun bertanya apa yang terjadi kepada Dale. Dale kemudian menjelaskan jika teman-teman Allison lah pelakunya. Ia menegaskan jika mereka itu adalah segerombolan pemuda gila yang menganut ajaran sesat. Allison yang sadar terjadi kesalahpahaman di antara mereka mencoba untuk menjadi penengah. Ia lalu pergi keluar berniat menemui teman-temannya. Baru saja ia membuka pintu, Allison pun terkejut melihat banyaknya mayat yang bergeletakan di sana. Allison juga menemukan sebuah bingkisan di depan pintu. Allison kemudian kembali masuk dan memberikan bingkisan itu kepada Dale. Dan sudah diketahui apa isi bingkisan itu. Sadar Tracker dalam bahaya, Dale pun memutuskan untuk pergi mencari Tracker. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Dale menemukan keberadaan Tracker. Saat Dale mendekat, Tracker sempat memperingati Dale agar berhati-hati dengan jebakan yang anak-anak itu pasang. Durung mingkem Tracker ngomong, tidak sengaja Dale kesandung tali yang hampir membuat Johnny-nya tertombak. Di sisi lain, kepergian Dale dimanfaatkan Chad dan teman-temannya menyusup ke dalam rumah itu. Saat itu, Allison berusaha meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Tapi, Chad yang sudah gelap mata tidak mau mendengarkan penjelasan Allison dan malah berniat membakar rumah itu. Chad, stop. Allison pun tak henti meyakinkan Chad jika Tracker dan Dale bukanlah orang jahat. Bukannya sadar, Chad malah semakin marah dan berniat menyerang Allison. Beruntung saat itu Tracker dan Dale tiba di waktu yang tepat. What? Chad, no. Tell me! Hey! Allison lalu meminta mereka duduk dan membicarakan kesalahpahaman ini dengan kepala dingin. Sebagai penengah, Allison kemudian mempersilahkan mereka mengatakan unek-unek di dalam hati mereka. Dimulai dari Chad yang curhat tentang kejadian 20 tahun yang lalu, melanjutkan cerita Chad di awal film tadi. Ternyata satu-satunya orang yang selamat dari insiden itu adalah ibu kandungnya. Sedangkan ayahnya tewas bersama mahasiswa lain dan jasadnya pun tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Chad menerangkan saat itu ibunya yang sedang mengandung dirinya disiksa di depan mata ayahnya. Saat ada kesempatan, ibu Chad menyerang si pria misterius dan berhasil melarikan diri. Namun tidak dengan sang ayah yang bernasib malang karena harus tewas di tangan psikopat itu. Mendengar cerita itu, Dale pun menyatakan turut berbela sungkawa. Namun ia menjelaskan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan insiden itu. Bersamaan itu, Bambang dan Tuti masuk dan berniat menyerang Tracker dengan mesin pemotong rumput, tapi malah mengenai teman mereka sendiri. Chad lalu menyerang Dale dan beruntung Tracker segera menyelamatkan Dale.
Chad kemudian melempar lampu pijar, tapi malah mengenai Bambang. Tuti yang panik berniat membantu Bambang dengan menyiramkan minyak yang dia kira adalah air. Melihat kekacauan yang semakin parah, Yuli pun menenangkan diri sembari nyebat. Tanpa ia sadari, di sampingnya penuh dengan cairan yang mudah terbakar. Menyadari hal itu, Tracker dan Del dan Allison pun berlari secepatnya. Dan kemudian rumah itu pun meledak. Awalnya mereka mengira jika semua telah berakhir, tapi ternyata Chad selamat dan masih hidup dengan luka bakar di separuh raine. Dengan segera mereka melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Namun apes, gara-gara Del tidak memperhatikan jalan, mereka jadi nabrak sebuah pohon. Ketika tersadar, Allison sudah menghilang, dan Tracker yang tergeletak di bawah pohon tidak jauh dari mobil itu. Tracker berkata jika Chad membawa Allison entah kemana. Ia lalu menyuruh Del agar meninggalkannya dan segera pergi menyelamatkan Allison. Diantar si anjing, semalaman Chad berlari menyelusuri hutan hingga sampailah ia di sebuah pabrik pemotongan kayu. Ketika Del berusaha melepaskan tali yang mengikat Allison, terdengar suara Chad dari toa yang berkata permainan baru dimulai. Del pun semakin panik ketika mesin pemotong itu tiba-tiba menyala. Di saat Del hampir berhasil melepaskan ikatan Allison, Chad muncul dan menyerang Del. Beruntung Del dengan mudah mengcounter serangan Chad. Pada akhirnya Del berhasil menyelamatkan Allison, namun masalah belum usai. Mereka kemudian berlari dan bersembunyi di lonteng. Saat mereka hendak mencari alat yang bisa digunakan sebagai senjata, tidak sengaja Allison menemukan sebuah koran yang berisi sejarah pembantaian 20 tahun yang lalu. Plot twistnya adalah pelaku pembantaian 20 tahun yang lalu sudah tertangkap dan mukanya sangat mirip dengan Chad. Mereka lalu teringat dengan cerita Chad yang berkata jasad ayahnya tidak pernah ditemukan, dan terungkaplah fakta ternyata saat itu si pelaku telah memperkaos ibunya Chad sampai hamil. Ibunya Chad pun akhirnya depresi dan setelah melahirkan ia dirawat di rumah sakit jiwa, sedangkan Chad sendiri dirawat oleh neneknya. Dan untuk menutupi kenyataan pahit itu, neneknya mengarang cerita yang Chad ketahui selama ini. Tak lama kemudian Chad berhasil masuk menemukan keberadaan mereka. Saat itu Del berusaha menenangkan Chad dengan berkata jika ayahnya adalah sang pembunuh itu sendiri. Namun Chad menyangkal dan semakin marah karena tidak terima ayahnya disamakan oleh pembunuh itu. Kesempatan itu Del gunakan untuk menyerang balik Chad, yang membuat Chad akhirnya terpental keluar jendela dan akhirnya Chad pun tewas. Di akhir film memperlihatkan Tracker berhasil selamat karena mendapat pertolongan medis, dan jarinya juga berhasil dipasang kembali. Meski setelah dicermati, sepertinya ada yang berbeda dengan jari Tracker saat ini. Loh, dan film pun tamat. Semoga terhibur. Saya Fajar, anak ayah almarhumah Ibu Susi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.